Suatu hari ketika gate terbuka, dunia jatuh dan runtuh. Dari sekian banyak manusia yang tak berdaya, hanya sebagian kecil yang bisa membangkitkan kemampuan. Dan kami menyebut penyelamat manusia, player. Lalu di antara mereka ada Yunwok, sang kaisar baja, yang merupakan player level F. Dia disebut sebagai penyelamat terakhir umat manusia. Yunwok, sang penyelamat terakhir umat manusia, dia tumbang di pertempuran terakhirnya. Yunwok tergeletak tak berdaya. Saat Yunwok sedang terbaring tak berdaya, ada sosok berjubah yang mengambilinya. Yunwok pun berkata tak menyangka, ternyata yang menghabisi manusia bukanlah monster, melainkan para pelajar yang bergabung dengan Villain. Villain itu membuka topengnya sambil menatap Yunwok, lalu berkata, "Kaisar baja, sang penyelamat terakhir umat manusia, Yunwok, inilah akhir yang pantas untuk para player level F seperti kalian. Villain adalah para pemimpin pembantai umat manusia, manusia yang menyerahkan jiwa dan raga mereka kepada iblis. Villain itu pun menyatakan bahwa makhluk pilihan setingkat dewa seperti kami berhak mengadili para manusia." Dengan wajah yang begitu marah, Yunwok berkata, "Kau hanya Villain, bisa-bisanya menyebut dirimu setingkat dewa. Andai saja aku tahu cara berkembang setahun lebih awal, bahkan bukan setahun tapi 1 hari sebelum ini, kau bukanlah apa-apa." Sambil tertawa, Gordon berkata, "Apakah kau kecewa, Yunwok? Jangan terlalu kecewa, sekalipun kau tahu lebih awal para player level F yang tidak kompeten sepertimu akan bernasib sama saja. Tepat seperti sekarang ini. Inilah akhir yang cocok untuk player level F sepertimu." Lalu Gordon pun pergi meninggalkan Yunwok, dan ajudan Gordon mengeksekusi Yunwok. Yunwok pun menangis sambil meneriakkan nama Gordon sebelum dia tepat dieksekusi. Begitulah nasib Yunwok, sang kaisar baja. Namun sebuah perubahan. Yunwok yakin dirinya telah mati, namun dia beregresi kembali ke masa lalu. Kini Yunwok sedang menjalani pelatihannya di pasukan AMT militer. AMT adalah anti-monster troop. Saat ini semua pasukan sedang mendapatkan hukuman. Semua harus mematuhi perintah atasannya. Semua kepala harus berada di tanah dan tangan di pinggang. Mereka semua mendapatkan hukuman karena saat pelatihan kehilangan 9 selongsong peluru. Komandan pun sangat marah karena AMT adalah pasukan terbaik. Yunwok pun ikut terkena hukuman. Sang kaisar baja penyelamat terakhir umat manusia harus melakukannya. Tapi Yunwok tak ada pilihan. Semua kemampuannya telah di-reset. Di balik hilangnya selongsong peluru, ternyata itu adalah hal yang sengaja, dan pelakunya adalah Yunwok. Saat hukuman, Yunwok pun melakukan lagi dan memakan selongsong peluru tersebut. Jendela status pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Yunwok karena telah menemukan cara untuk mengembangkan kemampuan. Penyerapan logam akan selesai dalam waktu 10 menit. Rata logam yang bisa dikendalikan saat ini adalah 300 gram. Komandan pun meneriakkan suaranya bahwa semua prajurit harus mengikuti instruksinya untuk memperbaiki kinerja yang buruk. Dia pun berkata, "Jika aku bilang satu, jawab prajurit. Jika aku bilang dua, jawab fokus." Yunwok pun merasa sangat kesal dengan ini. Kenapa harus kembali saat-saat wajib militer? Setelah hukuman selesai, semua prajurit berbaris dan menunggu antrian dipanggil masuk untuk istirahat dan mengisi perut mereka yang kosong. Namun wajah Yunwok terlihat sangat tidak senang. Dalam hatinya bergumam, "Aku tak menyangka akan memakan makanan sisa lagi." Tibalah giliran pasukan si tim pendukung Kopral Yunwok dipanggil. Tapi mereka malah mendapatkan tugas lagi dan harus menyelesaikannya sebelum makan. Namun Yunwok yang tak puas dengan itu menjawab bahwa mereka baru saja kembali dari pelatihan. Namun Sanguk yang sedang mengabsen merasa tak puas dengan jawaban Yunwok. "Hai tim buangan,
Haruskah kami tim tempur yang membereskan? Yunwok lupa bahwa Sanguk adalah sampah tentara militer yang seenaknya. Dengan nada marah, Sanguk menunjuk Yunwok. Aku menyuruh kalian para level F untuk kerja, bukan untuk tujuan dibentuknya tim bantuan di Amente. Kalau timbul situasi darurat saat kami bekerja, apakah kau mau bertanggung jawab? Kau pikir kehidupanmu di militer sudah berakhir saat kau menjadi kopral? Semua tentara yang lain hanya melihat sambil tersenyum. Sampai saat itu, Yunwok masih berpikir bahwa player level F sepertinya tidak bisa mengembangkan kemampuannya di dunia ini. Bayangkan saja betapa pecundangnya Yunwok di masa lalu. Namun tidak kali ini. Yunwok yang begitu marah menatapi sinis kepada sang pengawas. Sanguk pun marah melihat tatapan Yunwok. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya, mau memberi pelajaran kepada Yunwok. Kenapa kau menatapku seperti itu? Yunwok, apakah kau ingin melawanku yang level D ini? Dengan santai Yunwok menjawab, baiklah, kami akan bekerja, tapi izinkan pasukanku makan terlebih dahulu. Cobalah lihat sekeliling Anda. Kalau begini, tim lain bisa salah paham dan mengira Anda melakukan penyiksaan. Saya khawatir muncul rumor buruk tentang Anda yang akan menempati posisi besar di dalam guild. Bukan Sersan Sanguk, bukan orang yang seperti itu. Walau Sanguk terlihat marah, namun dia termakan provokasi Yunwok. Nampak jelas Sanguk tidak puas dan merasa malu dengan hasil intimidasinya. Sanguk yang sudah merasa malu menyuruh tim lain untuk cepat masuk. Yunwok pun menyuruh Junmo mengarahkan anggota tim yang lain untuk makan dan jangan memikirkan dia. Dengan wajah sedih, Junmo melaksanakan perintah Yunwok. Sementara itu, Sanguk merasa perbedaan Yunwok. Dia tidak seperti biasanya. Yunwok pun pergi ke sisi lain sambil mengatakan giginya dan berkata, syukurlah aku bisa menahan diri. Dia pun teringat penghinaan di masa depan. Jika dibandingkan penghinaan Gordon, ini bukanlah apa-apa. Yunwok pun membulatkan tekadnya bahwa dia tidak boleh terjebak di militer. Jika itu terjadi, maka cara kekuatan dia akan semakin jauh dengan Gordon. Lalu berstatus pun muncul bahwa penyerapan logam telah selesai. Berat yang bisa dikendalikan telah meningkat 1 gram. Saat para prajurit sedang makan, Junmo pun mendapatkan laporan bahwa semua sendok anggotanya telah hilang. Dengan seringai, Yunwok memegang semua sendok yang telah hilang. Yunwok menyembunyikan bahwa dia bisa menaikkan levelnya dan tak boleh ada yang tahu. Yunwok menelan satu persatu sendok itu. Notif status pun muncul lagi. Proses penyerapan dimulai waktu 13 menit. Peningkatan berat yang bisa dikendalikan bertambah 1,25 gram. Yunwok pun memegang pisau belatinya. Pisau belati bertambah 140 gram, sementara selongsong peluru 1 gram. Sementara sendok hanya 1,25 gram. Namun untuk saat ini dia hanya bisa menyerap 1 pisau belati untuk 1 hari. Pasti akan lama untuk mengembalikan kemampuan di masa lalu dengan besi tua ini. Yunwok pun memandangi sebuah menara pengawas. Pada akhirnya, apakah tempat itu jawabannya? Waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri tinggal 3 hari lagi. Dengan kata lain, Yunwok harus menangkap bos monsternya. Yunwok pun tersenyum senang dan membulatkan tekad akan menunjukkan seperti apa master permainan di kehidupan kali ini. 3 hari kemudian, di pos 5, Namsan markas batalion 1 brigade ketiga. Yunwok dan Junmo sedang berjaga. Junmo yang merasakan perubahan sifat Yunwok selalu memperhatikannya. Namun Yunwok tetap fokus melihat jam tangannya. Junmo pun menanyakan kepada Yunwok dengan perubahan sikapnya beberapa hari ini. Dengan santainya Yunwok menjawab, apakah itu membuatnya tidak nyaman? Tentu saja Junmo malah senang karena Korporal Yunwok berubah ke arah yang lebih baik. Status muncul kembali, memberitahukan bahwa berat logam yang bisa dikendalikan bertambah 6 dan sekarang total 1359 gram. Yunwok pun mendekati Junmo yang membuat Junmo jadi gugup. Yunwok pun berkata, Junmo, apakah kau percaya padaku? Tentu saja, Korporal Yunwok.
Benarkah itu? Sambil mengeluarkan tatapan sinis, Yunwo mempersiapkan senjatanya yang membuat Junwo bingung. Junwo pun menutup mulut Junwo sambil berbisik, "Aku mendeteksi reaksi logam yang sedang bergerak. Bukankah Anda hanya bisa mendeteksi logam yang kasat mata? Jadi Anda juga bisa merasakan logam yang tak terlihat? Kalau begitu, Anda harus melapor." Junwo pun menjawab, "Tidak, kau pikir pusat komando akan percaya kalau level F berkata dia merasakan keberadaan hal yang tak pasti dan tak terlihat?" Junwo pun bingung, lantas kita harus bagaimana? Junwo pun meminta Junwo berjanji satu hal. Dia akan pergi ke sana dan memeriksanya, jadi kau jangan sampai meninggalkan posmu. Junwo tersenyum licik, dia berhasil membohongi Junwo. Berkat pengalamannya di masa lalu, Junwo tahu akan ada gate terbuka di sekitar sini. Dan jika angkatan militer tahu, semua item akan jadi milik mereka. Monster pun muncul dari dalam gate, dekat menara pos jaga. Mereka semua membawa senjata dan jumlahnya cukup banyak. Mereka pun mengawasi asrama para AMT yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba ada belati terbang ke arah salah satu monster. Monster itu pun langsung jatuh tak berdaya. Di kejauhan terlihat sosok prajurit cendiran. Itu adalah Yunwo yang sudah menunggu munculnya Gat. Para monster pun mundur melihat salah satu temannya terkapar. Yunwo yang menerbangkan belatinya terlihat sangat senang bertemu para monster setelah menunggu selama 3 hari. Dengan percaya diri sambil menerbangkan belatinya, dia yang tak pernah gagal dalam serangan dadakan, walaupun saat ini levelnya masih sangat pemula. Walau dia terpaksa menjalani kehidupannya yang kedua dan bekerja 2 kali untuk berkembang. Terlihat monster yang tadi terkapar sudah bangkit. Ia bersiap melancarkan serangannya. Monster pun meloncat dengan cepat ke arah Yunwo. Dengan sigap Yunwo menghadang serangannya sambil berteriak, "Kau sungguh akan mati jika menjatuhkan item yang tak berharga." Terlihat dengan mudahnya Yunwo memisahkan kepala monster dengan badannya. Monster lain pun terlihat sangat marah. Dengan senangnya Yunwo melihat batu merah di depannya. Berkat modal pengetahuan apa yang terjadi di masa depan, Yunwo pun langsung mengambil batu merah itu dan memakannya. Nampak para monster kebingungan dengan yang mereka lihat. Mereka pun merasa jijik dengan hal itu. Yunwo pun mengklaim benar ini monster dan rasanya tidak enak. Selain itu, dia juga harus memakan logam agar kemampuannya bisa berkembang. Notif status pun muncul kembali. Mengonsumsi logam dunia lain, masa nastel, waktu penyerapan 24 menit. Perkiraan peningkatan penyerapan juga tidak diketahui. Dengan senyum liciknya Yunwo yang menyatakan bahwa jika dia bisa memonopoli semua item, maka dia akan dengan mudah menjalani kehidupannya yang kedua. Terlihat monster kebingungan melihat Yunwo. Yunwo dengan semangat mengambil belatinya, siap melancarkan serangannya lagi. See you next video. Jangan lupa subscribe ya guys. Nantikan episode selanjutnya yang lebih menarik dan lebih seru. Bye bye.